Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan sejumlah capaiannya dalam mengubah ibu kota selama 5 tahun terakhir. Diketahui, masa jabatan Gubernur Anies akan berakhir pada tanggal 16 Oktober mendatang. Capaian Anies ini diungkapkannya saat menyosialisasikan Peraturan Gubernur, Pergub, Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Saya ingin garis bawahi saat saya masuk pertama kali di Balai Kota apa tantangan utamanya. Kita punya tantangan utamanya, ada 16 juta motor, ada 3,5 juta mobil, penduduknya 11 juta. Ini catatan di Polda Metro Jaya. Kita juga menemukan segregasi, pemisahan. Tanpa kita sadari Jakarta tersegregasi, ada kampung ada kompleks, ada makmur ada pramakmur yang itu ada di dalam klaster masing-masing dan satu sama lain tidak terkoneksi. Ini fakta, yang itu tidak terkoneksi. Ini fakta, kata Anies. Kemudian, Anies mengatakan DKI Jakarta juga paling berpolusi serta sering terjadi banjir. Kemudian tempat kita paling berpolusi walaupun itu bukan dari kita polusi industri dari wilayah sekitar DKI Red, tapi kenyataan itu ada. Kemudian tempat yang sering mengalami banjir besar. Dan sebagian dari ini semua makin map disaster bukan sepenuhnya natural disaster, katanya. Oleh karena itu, Anies menegaskan bahwa menyelesaikan persoalan Jakarta jangan simptomatis. Simptomatis artinya cuma mengobati gejalanya, bukan penyakitnya akar masalahnya. Jadi kalau badan panas karena infeksi jangan dikasih obat Panadol saja sehingga panasnya turun, tapi infeksinya yang harus disembuhkan, jadi kita melihat apa akar masalahnya, kata Anies. Berikut capaian yang dipamerkan Anies selama memimpin Jakarta. 1. Pengguna transportasi umum meningkat. Anies mengatakan beberapa hal yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini. Pertama adalah soal transportasi umum meningkat. Di mana di 2017 hanya terdapat 144 juta penumpang, lalu meningkat di 2019 menjadi 288 juta penumpang. Sementara jumlah penumpang harian tertinggi terjadi pada 2020 yaitu sebesar 1.006.579 penumpang. Kita gak usah bangga armada nambah, karena punya uang untuk beli itu. Kalau penumpangnya naik 3 kali lipat berarti terjadi perubahan perilaku masyarakat yang semula naik kendaraan pribadi menjadi naik kendaraan umum. Ini contoh, katanya. 2. Layanan transportasi melonjak. Anies mengatakan layanan transport melonjak 2 kali lipat hingga 85% coverage di mana pada 2017 hanya 42%. Itu yang menjadi orang mau naik kendaraan umum. TomTom Traffic Index, peringkat kemacetan penurunan 2017 termacet ketiga, 2021 di posisi 46. Dapat Sustainable Transport Award 2021, ungkap Anies. 3. Pengendalian banjir. Anies mengatakan saat ini dunia sedang mengalami tantangan climate change yaitu curah hujan intensitas tinggi bisa terjadi dalam waktu amat pendek di berbagai dunia termasuk di Jakarta. Langkah yang dilakukan Anies yakni membangun 6 waduk, melakukan peningkatan kapasitas di 4 sungai, pengerukan 8 ruas sungai, membangun 28.000 sumur resapan, membuat 9 pompa air dan membangun tanggul pantai sepanjang 2 km untuk mencegah banjir rob. Ada KPI kinerja, kalau ada kejadian banjir KPI nomor 1 tidak ada korban jiwa KPI 2 dalam 6 jam sudah surut, 6 jam usai hujan surut, katanya. 4. Layanan air bersih. Anies mendorong penyediaan suplai air bersih untuk masyarakat Jakarta. Salah satu cara yang kita dorong, Jakarta ada air bersih, pengelolaan sepenuhnya ada di PDAM Pamjaya, harapannya bisa sepenuhnya bergerak dengan lebih cepat. Kios air untuk memastikan bahwa kampung-kampung sulit air bisa mendapatkan suplai air yang bersih, tegasnya. 5.
Hunian untuk warga Jakarta. Anies mengatakan pemerintah DKI menyediakan layanan untuk memfasilitasi warga yakni penataan kampung, rumah susun sederhana sewa, hunian vertikal DP 0 rupiah, dan hunian terjangkau di dekat transportasi umum TOD. 6. Perbanyak ruang terbuka hijau RTH. Anies mengatakan pihaknya telah membangun ruang terbuka hijau yang berkualitas secara merata. Harus menambah tempat hijau, sisi lain harus bersyukur, bahwa di kita ini selama 5 tahun terakhir ada pembangunan dan revitalisasi 428 taman, 29 hutan kota dan menanam 140.000 pohon, katanya. 7. Integrasi antar moda. Integrasi ini diantaranya dibangun 9 simpul integrasi antar moda, 12 JPO baru, dan revitalisasi dan interkoneksi bawah tanah pertama ke MRT. Bangun 241 km trotoar, 67 fasilitas peminjaman sepeda. Anies mengatakan selama 5 tahun telah dibangun 241 km trotoar, 103 km jalur sepeda, 67 bike sharing, sampai 2021. Ada satu aspek yang ingin saya garis bawahi, kebiasaan untuk melakukan mobilitas secara sehat. Kalau kita bangun kota car-oriented maka tidak akan bangun trotoar, katanya. Ini lebih setara kalau jalan di trotoar, enggak ada pangkat dan jabatan. Di balik tujuan pembangunan infrastruktur ini ada tujuan psikologis yang akan dicapai. Kota adalah tentang manusia, kota adalah tentang masyarakat, kota bukan tentang fisik bangunan, katanya. 8. Revitalisasi kota tua dan pengadaan zona rendah emisi. Anies mengatakan transformasi kota tua di kawasan Batavia menjadi contoh kota tua yang mencerminkan masa depan. Harapannya sebutan lama kota tua yang mencerminkan kota masa depan, dikonversi yang dulunya kendaraan bermotor menjadi lebih ramah lingkungan, katanya. 9. Merevitalisasi dan membangun kawasan budaya. Anies mengatakan kota adalah soal budaya, oleh karena itu tempat kegiatan kesenian kebudayaan harus difasilitasi. Jangan sampai Jakarta menjadi kota mencari penghidupan, tapi Jakarta adalah kota kehidupan, ada fasilitas seni budaya cermin kota Jakarta sebagai sentral kebudayaan dunia. Tim sedang finishing beberapa hari lagi kita akan ada peluncuran, dan ini harapannya menjadi tonggak penting atau ekosistem yang bisa melahirkan karya-karya hebat, menumbuhkan seniman-seniman yang bisa nanti menjadi empu baru yang punya bobot karya seni melampaui Jakarta, katanya. 10. Infrastruktur hijau berkualitas internasional. Anies berharap banyak gedung-gedung dengan prinsip hijau salah satu seperti Jakarta International Stadium, JIS, yang bersertifikat Green Building Level Platinum. Harapannya lebih banyak lagi, saat ini ada 260 gedung bersertifikat bangunan hijau, harapannya lebih banyak lagi. 11. 14.000 Wi-Fi publik menuju kota digital. Anies mengatakan di Jakarta saat ini ada 14.000 Wi-Fi publik yang bisa menjadikan Jakarta kota digital. 12. Penataan sistem integrasi satu sistem informasi. Anies mengatakan selama 5 tahun ini dilakukan penataan Jakarta satu sistem informasi, akses Jakarta 1, mengintegrasikan data spasial di Jakarta. Dan boleh kita berbangga, Jakarta kota pertama yang mendapatkan Geo Innovation Award pada ESRI, Environmental Systems Research Institute. Indonesia USER Conference 2019. Ini adalah sebuah prestasi yang patut kita banggakan. Kalau kita nomor 1 di Indonesia enggak aneh. Kalau kita nomor 1 di Asia Tenggara, nah itu baru boleh yang kita harus menangnya di Asia Tenggara. Mudah-mudahan lebih banyak lagi level Asia yang kita menangkan, ungkapnya. 13. Percepat penerbitan izin usaha dari 360 hari menjadi 51 hari. Anies mengatakan durasi proses perizinan penerbitan izin dari 360 hari kemudian disederhanakan proses menjadi simultan bersamaan menjadi 51 hari.
Untuk kondisi ideal 57 hari menjadi 51 hari selesai, lebih cepat, mudah-mudahan Jakarta menjadi lebih maju, ucapnya.